Mana bisa tiap orang ada gadget, tapi tidak ada Alkitabnya di dalam. Pasti ada kan? Ya, nanti sebentar lah. Ya, oke, kita akan lihat. Baca dulu 2, 3. Demikianlah iya, jadi hampir, bukan selalu, hampir setiap kali kita berhimpun pelayan-pelayan Tuhan, kita diingatkan lewat ayat ini. Kita adalah orang-orang kepercayaan Allah yang dituntut bahwa ternyata dapat dipercayai. Hendaklah demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Ya, jadi saya hanya petik ayat ini untuk menjadi perenungan kita, untuk merenungkan lagi hal-hal yang penting dalam pelayanan kita masing-masing. Jadi sangat jelas orang memandang kami sebagai hamba-hamba Tuhan, memandang berarti dia lihat, yang kelihatan, ya, yang kelihatan, dan yang kelihatan itu keluar dari yang tidak kelihatan. Nah, kita sudah pernah dijelaskan apa itu hamba, dan kita renungkan kembali hamba Kristus. Kita menjadi pelayan Tuhan, dan kita juga dengan konteks hamba ini kita memahami bahwa kata pelayanan, diakonos maupun apalah istilahnya yang lain, hamba Kristus benar-benar nyata bahwa orang melihat kita, memandang kita sebagai hamba-hamba Kristus. Perhatikan ya. Dari mana orang lihat? Apakah orang hanya tahu, oh kalau dia seragam begini, oh itu senior. Kalau dia seragam begini, oh itu penerima tamu. Kalau dia seragam begini, bukan. Bukan itu identitasnya. Orang memandang kami, saya singkirkan dulu kata Kristusnya. Orang memandang kami sebagai hamba. Hamba Kristus maksudnya. Tapi kata hamba dulu kita renungkan. Kira-kira bagaimana penampilannya seorang hamba? Apakah karena pakaiannya lusuh? Apakah karena dia keremus? Nah, jadi ini yang orang tidak melihat apa yang menjadi seragam kita maupun identitas yang nampak itu, tapi orang melihat bagaimana keberadaan kepribadian kita, bagaimana keadaan kita yang memang sebagai hamba. Dalam hal ini hamba Kristus. Satu titik pun keangkuhan tidak ada. Satu titik kemegahan tidak ada. Hamba. Dalam hal kita melayani Tuhan. Dan kita tahu bagaimana kita hamba dan Yesus adalah Tuhan. Bagaimana kita melakukan itu semua sebagai hambanya Kristus, karena yang kita layani adalah Kristus. Kita hanya tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, tidak ada yang lain. Pekerjaan kita dilihat atau tidak dilihat, tidak ada yang lain. Nah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa suatu himpunan hamba-hamba Kristus ini dalam satu pelayanan kebersamaan yang terdiri dari berbagai-bagai unit pelayanan ini tidak akan pernah, kita bicara yang sederhana, yang logis dulu, tidak akan pernah berjalan dengan lancar
sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi kalau kita dalam konteks rohani, pelayanan yang berkenan di hati Tuhan sehingga kita diberkati. Karena ini adalah suatu pelayanan bersama, berarti terdiri dari berbagai unit pelayanan yang tergabung di dalamnya, berintegrasi di dalamnya, dan satu dengan yang lain semuanya. Akibat daripada hasil kerjasama ini terkoordinasi, terkomunikasi, satu dengan lain sehingga terwujud dapat berjalannya dengan lancar suatu pelayanan. Saya kasih konteks saja sederhana supaya gampang kita mengerti. Ibadah raya. Ya, saya ambil bukan ibadah raya satu-satunya yang penting, tidak semua. Tapi contoh, kenapa saya ambil contoh ibadah raya? Suatu pelayanan ibadah raya. Karena suatu pelayanan ibadah raya, semua unit pelayanan itu bergerak. Apabila ada yang macet, maka ada yang terkendala. Nah, jadi jangan kalau kita datang ke ibadah raya, kita cuma lihat, aduh, ramai di atas ini. Ada zombie, ada WL-nya, ada CR-nya, ada koinnya dengan pakaiannya masing-masing, dan lain sebagainya. Dan ini melayani dengan begitu rupa luar biasa, baik secara pandangan mata maupun secara rohani. Tapi saudara tahu, apakah itu terlaksana dengan sendirinya? Semua pelayanan yang nampak di depan itu hanya bisa sukses dengan ditopang oleh pelayanan yang tidak kelihatan, yang tidak pernah dikenal orang, yang tidak pernah tahu, dan tidak pernah tampil di atas panggung. Kalau orang-orang istilah umumnya, orang-orang yang para pelayan Tuhan yang di balik layar ini, yang tidak pernah manggung, tidak pernah diketahui, tapi sering dimaki-maki, ya tanda kutip, maki-maki bukan dimaki-maki kata kotor, tidak. Maksudnya sering ditegur, mungkin itu lebih halus, ya. Siapa yang tahu mereka? Tapi para pelayan Tuhan di balik mimbar ini, kalau mereka tidak bergerak, maka dan tidak melaksanakan pelayanannya, semua pelayan Tuhan yang nampak ini tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tidak akan jalan. Kenapa? Siapa pelayan? Yang mana itu pelayan Tuhan yang tidak nampak? Kenapa saudara bisa duduk di sini? Daripada jauh mikir rupa bapik padahal, kenapa bisa duduk di sini? Ada yang sapu, ada yang tel, ada yang atur semua. Kenapa kita tadi waktu datang tidak bertanya, mana tadi itu yang, siapa tadi itu yang sapu ya, yang atur ini siapa, mana, coba tampil. Nah, kan kita tidak tanya kan? Iya. Malah ada permintaan khusus lagi. Saya ada permintaan khusus kepada yang mempersiapkan. Tolong siapkan kursi. Kita siapkan untuk para lansia yang susah duduk. Sebenarnya tidak susah duduk, yang susah itu susah berdiri. Ya. Nah, disiapkan lah. Ya. Oh, nanti orang duduk di luar. Oh tidak ada kursi di luar. Tidak ada yang di luar, semua masuk. Ya, kenapa? Nah, jadi nanti kalau ada yang minta, baru angkat kursi. Nah, oke. Jadi ini, kita tidak akan bisa seperti ini. Bayangkan saudara, ini kan tempat ini tidak dipakai tiap minggu kan? Nanti akan diaktifkan lagi, karena dulu tiap minggu ada doa semalam suntuk. Saya tidak tahu kenapa. Berhenti dengan sendirinya doa suntuk. Oh, pikir ini besok ada. Nah, kalau di bukti doa, dulu kan dia juga ada.
Tapi kenapa berdoa langsung di bukit doa? Nah, saudara tahu dari bukit doa? Orang masih kerusuhan, kita masih dapat netur bukit doa. Sekarang tidak ada lagi apa? Ya, dari bukit doa langsung itu perlu tidak lagi di sini. Amin. Buat bikin apa ini? Bikin apa ini gedung ratusan miliar di mana? Satu kompleks. Namanya bukit doa, tapi tidak ada orang berdoa. Lucu kan? Masa suruh bukitnya yang berdoa? Namanya bukit doa, bukan bukit berdoa. Iya, departemen doa kalau pikirkan dengan baik. Ini, iya. Ini rupanya nasihat pertama ke departemen doa. Iya, nasihat pertama, nasihat ya. Oke, nah itu kita perlu renungkan. Nah di dalam kita melakukan di bidang pelayanan manapun, jangan lupa kita adalah hamba Kristus. Sekaligus hamba apa? Kepercayaan. Hamba kepercayaan. Ya, nanti kategori nasihatnya nanti mungkin di sesi-sesi. Bukan sesi, di kesempatan berikutnya ada banyak ya, semua akan dinasihati, mulai dari sekolah minggu, mulai dari penerima tamu juga ya. Dinasihati tapi langsung itu jangan keluar. Oke, sekarang kita lihat ya, apa itu dapat dipercayai. Kita perlu memahami ini karena dikatakan akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah baca bahwa mereka dapat dipercayai. Enak sekali kalau kita bertanya pasti jawabannya gemuruh. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus percaya sama saudara? Hah? Kenapa ketawa? Tentu soal rasa ini. Ya, nah ini jadi katakan orang kepercayaan. Ada orang yang suka jadi orang kepercayaan, ada orang yang tidak. Itu mental parah itu kalau dia tidak mau jadi orang kepercayaan. Ada orang yang mau suka jadi orang kepercayaan, oleh karena dia merasa dia orang yang istimewa, orang yang spesial. Itu juga tidak benar. Ya, bukan itu. Ya. Tapi kita perlu memahami dulu. Nabi dapat dipercaya seperti apa? Baca 2-3. Kenapa goyong gitu? Kurang jelas. 2-3. Ya, sekarang tidak usah dulu di gereja. Kita mulai dulu di rumah. Apakah saudara orang yang dapat diandalkan di rumah? Iya. Dapat diandalkan di rumah, nona-nona? Noni-noni? Dengan? Halo bro, dapat diandalkan di rumah? Gimana? Belum atau belum? Lumayan. Lumayan. Berarti tidak usah disuruh ya. Soalnya rasa sendiri, mami punya tas, dari mobil, soal ini. Nah, apa dapat diandalkan ini? Aduh, kamar ini ngeri luar biasa nih, cantikan semua ini. Aduh, banyak sekali dong yang saya bantu ya. Dapat diandalkan di rumah? Dapat diandalkan ya? Dapat diandalkan. Jadi semua beres di rumah ya. Nah, cuci piring beres, bapel beres, apa lagi? Hah? Gimana? Beres? Dapat diandalkan? Libur biasa di remaja-remaja dapat diandalkan? Dapat diandalkan? Ada yang terima mama. Bagaimana dorang ini dapat diandalkan? Jangan langsung dibanting kasih. Dapat tahu ini, tapi tidak apa-apa kita tidak sebut nama. Dapat diandalkan?
Atau sama yang jawaban sana lumayan. Boleh lah. Kira itu yang terpaksa. Ini dia. Itu baru remaja. Terus mau tanya ibu-ibu dulu. Itu bapak-bapaknya semua dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Jangan saudara. Sopi kuping. Bagaimana? Ya sesuai tentu sesuai tingkat usia. Kalau tingkat usia masih muda, ini semua laku-laku kita orang pasang sendiri. Di plafon gereja dua kali jebol itu plafon saya pasang kabel. Mau dikerjakan sendiri. Karena semua tidak bisa. Ya. Jadi makanya kenapa di SPP ada pelajaran kelistrikan? Karena memang benar kalau di desa melayani tidak ada penerangan, terus ada orang sumbang kasih persembahan genset, dia tidak ngomong begini bagaimana genset itu mau kasih bangunan. Nah, maka diajarlah bagaimana menyambung buat instalasi listrik. Ya. Nah, oke, itu di rumah. Terus mau tanya DP koordinator remaja mana? Ibarat mau tanya sehari. Ini remaja-remaja bisa diandalkan. Orang kepercayaan loh. Orang sebagian. Apa kira-kira dia sebagiannya? Jangan lupa orang kepercayaan adalah orang yang bisa diandalkan. Ada orang tidak suka sedikit-sedikit yang disuruh, sedikit-sedikit yang disuruh. Saudara, itu awal dari satu kepercayaan. Kenapa disuruh yang lain? Masa cuma terus-terus? Berarti nggak dipercaya, yang lain belum dipercaya. Tapi orang waktu hitung. Ya. Pemuda bagaimana? Kenapa dia kan mempersiapkan generasi? Di mana koordinator pemuda? Di mana koordinator pemuda? Mana? Ini udah tahu ya? Ada. Oh. Ada penangkapan. Bisa diandalkan ini pemuda? Bisa. Ini yang bagus karena semua bisa diandalkan. Kenapa? Kita bersyukur. Jadi gereja juga mau merasakan bahwa gereja itu punya pemuda, bahwa gereja itu punya kaum remaja, bahwa gereja itu punya sekolah minggu, gereja itu punya ibu-ibu, gereja itu punya kaum bapak. Gereja harus merasakan. Karena apa? Karena kita ada di dalam dikatakan keluarga Allah sesuai dengan tingkat usianya dan sesuai dengan tingkat peranannya di dalam gereja melalui pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita tahu lamanya kita bergumul untuk punya gereja 20 tahun lebih. Jadi separuh umur gereja yang 51 tahun itu separuh usia GPP separuh adalah pergumulan untuk memiliki gedung gereja karena di Sebra tidak bisa dibangun. Pemerintah tidak punya nyali. Ya. Pemerintah mengeluarkan apa nih? IEB sampai 2 tapi dia tidak bisa amankan IEB. Ya. Bukan kita punya urusan, masa kita mau dikasih bentrok dengan masyarakat? Mereka punya urusan yang harus menghadapi masyarakat. Karena kita orang sudah menghadapi masyarakat, sudah selesai. Kalau tidak selesai, tidak memenuhi persyaratan, tidak mungkin turun IMB. Begitu disuruh lagi ajukan IMB, karena memenuhi persyaratan, keluar lagi, kan aneh. Kalau tidak memenuhi persyaratan, berarti kan tidak keluar. Nah, tapi itulah kondisi real yang ada. Kita tidak perlu
menjadi frustasi, selalu Tuhan buka jalan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita gumuli bersama. Puji Tuhan, sekarang gedung sudah ada, bukan sudah selesai, gedung sudah ada, ruang ibadah sudah juga kita pakai. Sudah berapa tahun? Ya, tidak rasa 2 tahun. Natal 2 kali kan? Iya. Berarti memasuki tahun keberapa? Tahun kedua. Iya. Iya. 2 kali Natal atau baru 1 kali Natal ya? 2 kali Natal tapi 1 tahun ya? Iya. Waktu ini 1 tahun setengah, 1 tahun 4 bulan. Iya. Iya. 12 Desember. Jangan lupa kita bersyukur. Makanya dikejar supaya ruangan ibadah itu bisa terpakai dulu. Nah, tapi jangan lupa ini adalah rumah gerejaku. Katakan, gerejaku. Bukan gerejanya orang lain. Gereja bagi jemaat GPPS, jemaat Palu. Ya. Jadi perlu di rumah kita punya rumah masing-masing. Nah, rumah ibadah kita di sana. Nah, oleh karena Tuhan sudah beri melalui jawaban doa dengan doa sekian lama, so tidak tahu berapa ember itu air mata dan siapapunnya, semua malaikat yang catat kata Alkitab, nanti di sorga kita tinggal tanya malaikat siapa punya air mata itu. Ya, nanti dia sebutkan namanya. Nah, oke. Jangan lupa, membangun itu gampang, memelihara itu lebih sulit dari membangun. Sebab kalau sesuatu yang kita bangun tidak terpelihara, lama tapi pasti perlahan-lahan itu akan menjadi kumuh. Olehnya, setiap bidang pelayanan masing-masing bertanggung jawab atas pemakaian daripada gedung tersebut, karena ya memang sudah mau tempat yang luas ya risikonya, bukan cuma risikonya besar. Ya, kami juga memahami keterbatasan masing-masing. Ada yang punya pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang aneh adalah ya, kalau memang kita itu juga sibuk dengan segala sesuatu pekerjaan kita, ya paling tidak kita bisa bantu cari orang. Ini ya, hampir 1 tahun lebih pengumuman cari tenaga untuk cleaning service, sampai sekarang tidak ada yang melamar cleaning service. Ya, kenapa harus dilakukan itu? Oleh karena gedung ini tidak seperti dulu. Gedung dulu itu cuma 10 kali 24. Cuma sekian meter. Yang sekarang ini 50 kali 15. Berapa itu? Pakai kalkulator lagi. 50 kali 15 berapa? 750. Gampang sekali ya. Berapa? 750. Tidak apa-apa, bukan itu kalkulator kalau semuanya. Karena malu-malu ini. Masa 15 kali 15 kali 5? Hah? Berapa? 50 kali 15. 50 kali 15, 750 toh. Kali 2 berapa? 1.500. Ditambah lagi 750. 750 kali 3 2.250 meter lantai yang harus kita pelihara. Nah ini yang harus kita 10 gedung apa kayak dulu 2.250, karena satu lantai ini 750 meter, satu lantai lagi 750 meter, separuh lantai di atasnya, separuh lantai lagi, jadi disambung, jadi sama dengan 3 kali 750, 2.250
meter persegi yang harus kita pelihara. Jadi masing-masing bisa memahami supaya bidang apa saja, apa bahagiannya itu yang diatur dengan baik. Pernah saya masuk di gereja, saya lihat ada apa itu? Ada sustain terkapar di lantai, ada adaptornya dan terkapar begitu saja. Saya langsung ambil, sampai sekarang masih ada di dalam mobil saya dan tidak ada yang cari. Coba bayangkan hebatnya, tidak ada yang cari, tidak pernah merasa kehilangan itu. Dan itu sustain itu adalah pasti yang main keyboard. Dia tidak menyimpan, dia tidak simpan baik. Nah, jadi saya sengaja simpan supaya ada yang cari. Dan kalau ada yang cari sekaligus diberi nasihat. Sampai sekarang masih ada di dalam mobil saya. Tentu saya tidak tahu dia ambil di mana penggantinya, apa dia beli. Kalau dia beli pasti banyak duitnya, tidak apa-apa. Nanti kita beli lagi, asal bisa diri. Tapi itu namanya pemborosan. Tuhan tidak mau pemborosan. Ya. Jadi perhatikan. Kemudian, ini kita bicara mulai dari gedung dulu ya, karena kita akan selalu pakai seterusnya. Saya naik di tangga masuk konsistori di ruang hias daripada para pelayan altar. Saya sengaja mendesain begitu rupa. Ada meja hias, ada ruang ganti yang cerminnya setinggi itu lemari. Kemudian saya sediakan wastafel 2, air panas, air dingin, sudah luar biasa kan. Kemudian ada lagi cermin besar. Dari lantai dasar mau naik ke ruang konsistori, ada cermin menghadap pakai 3 laci. Rupanya cermin di ruangan hias tidak cukup. Cermin di kamar ganti juga tidak cukup. Mereka pakai juga di situ. Nah, dan apa yang terjadi? Banyak sekali bedak-bedak merah muda terhambur di meja itu. Kenapa bisa seperti itu? Makanya saya tanya, di rumah ini orang-orang ini bisa diandalkan tidak ini ya? Nah, ternyata dia bebadak sendiri, dia bisa urus. Nah, ingat, kalau saudara sudah menikah dengan bedak hambur-hambur, jangan kira suami saudara mau bersihkan itu bedak. Mungkin dia ambil kalau dia lap di sini. Ya. Jadi saya panggil, minta tolong dilihat dan tolong disampaikan. Yang begitu tidak usah diambil, berarti tidak bisa memelihara kebersihan, membuat kekotoran sana sini. Terus siapa mau bersihkan itu bedak? Karena kita belum punya orang tukang bersih, punya cleaning service pun juga kurang pas kalau musim cleaning service urus bedak. Jadi jangan lupa. Coba lah aku angkat tangan di sini supaya ada pengampunan dosa. Nah, jelas masuk ke altar. Tolong. Jadi saya bilang sama kata taruh kertas orang itu cermin tutup. Jadi tidak ada lagi yang cermin di sini. Karena sudah ada banyak sekali cermin di dalam. Itu cermin yang di depan tangga. Di depan tangga, di depan pintu mau masuk. Begitu saya buka di lagi, perlu dengan gantungan baju. Saya ambil itu gantungan baju, saya lempar uang keluar karena tempat gantungan baju bukan di situ. Ya. Nah ini namanya langsung tahu ini orang-orang berkelakuan di rumahnya. Nah, jadi makanya tadi ada yang berkata lumayan, berarti belum maksimal. Tapi saya yakin yang bilang lumayan tidak kebenaran. Oleh yang punya. Ya, jadi
tim musik, perhatikan dia punya peralatan sendiri supaya aman dan lain sebagainya. Saya sudah beli itu dorong-dorongnya, cuma tinggal harus dikirim dengan kapal. Karena saya suruh bikin di sini sama tukang, lain yang dikasih model, lain yang dibikin sama sekali bisa dipakai. Ya, supaya untuk angkat-angkat tidak berat, tinggal didorong. Gitu. Jadi kita perhatikan dulu yang ada sekarang ini. Ya. Dulu awal-awal bagus, ini kaum bapak-bapak dan semua siapapun yang berbeban, silakan hari Sabtu datang untuk kita siapkan dan semua lapisan jamaat. Ya, di hari pertama banyak, Sabtu berikutnya banyak. Ya, lama-lama saya dapat bilang dengan sendirinya tanpa pengumuman. Jangan ya, karena itu juga dari kita habis hari Sabtu kan ada doa pagi disertai coffee morning, apalagi lengkap coffee morning kan betul sudah kerja kita sama-sama untuk lakukan. Kenapa? Karena ingat tadi berapa ribu meter tadi? 2000 ya? 2.250 ya, 2.250 lantai yang akan kita lakukan. Kemudian jangan lupa, ini harus ada lagi, saya sudah harus sampaikan ya, karena kadang-kadang kita yang terlibat di dalam hal itu. Jadi jangan sampai kita, kalau orang lain kan kita bisa bimbing. Bulan depan lantai di ruangan ibadah tidak seperti itu lagi. Sudah karpet tebal yang kayak di hotel, semua tangga-tangga dan lain sebagainya, semuanya sampai di balkon. Jadi diperhatikan agar supaya jangan sampai itu botol tak tumpah dan tak buka keluar. Karena saya sementara dulu begini, acara apa itu? Tiba-tiba yang di sana itu mungkin dia kena bandang, jatuh dia punya botol, tak keluar semua itu air. Nah bayangkan kalau itu kaca. Ya, jadi tolong untuk supaya sudah mulai melatih diri, mempersiapkan untuk penyesuaian yang ada supaya semuanya jalan dengan baik. Sebab kalau itu ada bermasalah, kita tentu akan harus tambah biaya lagi untuk perawatan. Padahal perawatannya tidak sulit, hanya menjaga kebersihan saja untuk keberadaan kita masing-masing. Nah, jangan lupa multimedia itu saya kemarin dan tidak ada yang minta kunci dan tidak ada yang kasih tahu kalau tidak, selama itu tidak ada kuncinya. Itu pintu harus dikunci, pintu naik ke balkon, karena multimedia itu peralatannya luar biasa, hampir 1,5 miliar. Jadi jangan sampai itu pintu naik ke balkon tidak terkunci. Karena kita tahu dari begitu buka, naik tangga, naik lagi sudah balkon, ya. Jadi supaya kalau tidak terkunci, tanya kuncinya ada sama siapa, ya. Supaya itu aman, kita jaga benda-benda itu supaya semuanya ada apa yang Tuhan sudah berikan kita hargai, kita jaga, kita pelihara, ya, untuk hal-hal tersebut. Oke. Jadi orang yang dapat dipercaya, yaitu dalam perkataan, dalam bertindak, dalam perbuatan, sikap, menunjukkan kebenaran, kejujuran, dan integritas. Ya, itu orang yang dapat dipercaya. Saudara, kalau dia jadi orang kepercayaan, senang sekali ya. Karena selalu posisi di BCA kan, ya kan? Selalu aneh tujuan. Nanti besoknya Tuhan suruh jadi kepala. Dan sekarang sebagai kepala kan. Nah, memang harus kepala di situ dulu. Nanti sementara kita untuk lagi Muhammad. Ya, tapi kemudian ada pikiran. Dia dari monitor. Nah, ada beberapa yang tidak mendapatkan, ya kita bukan sengaja, tapi memang itu tiba-tiba keluar yang Tuhan berikan ya, jadi seperti itu. Nah, sangat senang menjadi orang kepercayaan.
Bukan cuma kebanggaan tersendiri, Pak. Ini kita jadi orang kepercayaannya Tuhan. Apa itu? Kejujuran. Orang yang dapat dipercaya tidak pernah bicara bohong. Apa adanya. Tidak beriku-iku, tidak bulat. Ya. Tapi dia berkata ya atau tidak. Ya. Tidak berdiplomasi juga dengan segala macam ini untuk menutupi kekurangan dan menutupi ini. Padahal kita juga tahu semua tidak ada yang sempurna pasti itu. Tapi kita beriku-iku. Ya kan? Kenapa menjadi orang kepercayaan? Karena dia bisa dipercaya dan dia tidak bohong. Siapa yang tidak pernah bohong? Satu hari rata-rata orang melakukan 300 kali bohong. Jadi hati-hati. Ada yang tanpa disadari. Itu tanpa disadari dan yang disadari ada. Ada yang disadari dan yang tidak. Tapi rata-rata 300 kebohongan tiap hari. Bayangkan itu. Jadi itu juga jadi berbicara tidak bohong itu juga pergumulan, ya. Oke. Apalagi itu kalau orang dapat dipercaya, punya tanggung jawab. Orang yang mampu menyelesaikan dengan baik tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya, termasuk itu tadi, tak tinggal itu pedal keyboard. Bisa main, tetapi tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Tidak tuntas. Ya. Tidak sepenuh, tidak selesai semuanya. Nah, jadi apapun, jadi begini ya, ada dua tempat yang dimana kita bisa melatih diri kita. Ada keluarga yang memang di dalamnya penuh disiplin, berbahagia anak-anak di situ karena mendapatkan banyak pengajaran dan pendidikan. Pendidikan beda. Nah, tetapi ada yang, ya, ada keluarga yang easygoing. Nah, biasanya mereka mendapat pengajaran dan pendidikan itu di gereja. Di sana ada kedisiplinan, di sana, tapi tidak semua gereja yang melakukan itu. Ya. Nah. Jadi selesaikanlah pekerjaan, tuntaskan itu pekerjaan yang diberikan kepada saudara. Ya, pelayanan, dalam pelayanan tuntaskan itu. Ya. Jadi supaya dan tuntaskan tapi hasilnya yang baik. Oke, nanti sebentar ada hal yang mengejutkan. Dapat diandalkannya apa? Orang yang dapat diandalkan untuk melakukan apa yang telah dipercayakan. Kasih contoh sederhana. Kita pilih salah satu orang, mau kasih nama siapa? Siapa? Antara laki-laki atau perempuan? Hah? Siapa? Glenn. Asalnya tidak keberatan. Boleh, Glenn? Boleh. Aduh, ini macet. Kenapa lagi macet di begini? Kenapa tidak keluar gambar? Kenapa gambarnya beko-beko? Aduh, ini kalau ada Glenn, beres semua ini. Berarti Glenn bisa diandalkan untuk bidang ini. Mana Glenn? Tidak ada om. Aduh, syukur dia tidak datang ke Aco lagi. Berarti tidak diharapkan kehadirannya. Jadilah orang-orang yang diharapkan kehadiran. Kalian? Hah? Karisa. Hah? Ini kalau ada di rumah sobir semua dia. Jangan telah jawabnya lumayan. Kalau sobir Karisa nih, aduh sobir mengamati seperti ini. Tapi ini dia ada wajah begini dia. Dia urus dia begini. Kau tahu, Pak? Oke, ya, dapat diandalkan.
Integritas memiliki prinsip dan nilai-nilai yang kuat dan yang menjadi dasar tindakan dan perilaku mereka. Jadi punya nilai-nilai dasar tentang integritas. Integritas itu bukan kejujuran ya. Orang kadang-kadang dikira bersama. Ya. Nah, inilah orang-orang yang bisa menjadi orang kepercayaan. Nah, sikap yang menunjukkan seseorang akan dipercaya. Jadi kita bisa tahu orang ini bisa dipercaya atau tidak. Ada beberapa ciri khasnya. Yang pertama, dapat menjaga rahasia. Hari kita mau kasih tahu ya. Jangan nanti cuma ini kita kasih tahu. Berarti saya sudah bilang. Nah, begitu kalimat yang sama dia bikin juga sama orang lain. Iya, kita bilang bocor mulut. Jadi berarti tidak bisa menjaga rahasia. Yang kita oleh kepercayaan apa? Diberikan rahasia. Dan coba dengan rahasia Allah. Ya. Jadi artinya dapat menjaga mulut. Nah, tidak bocor mulut. Melaksanakan tugas tanpa diminta. Karena dia sudah tahu. Dia sudah tahu tugasnya. Jadi ada satu inisiatif, artinya begini. Ini yang biasa dikatakan oleh Ibu Lea, bukan mental racun. Apa itu mental racun? Nanti disuruh baru dia bikin. Kalau tidak disuruh dia bikin. Harusnya jadi mental pemimpin. Ada inisiatif ini tidak. Nanti perintah. Dan kalau diperintah satu, begitu lagi bingung. Nah, ini bisa menjadi handy. Ya, kenapa? Oleh karena hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan, tidak bisa jadi multitasking, tidak bisa. Kita harus menjadi multitasking, dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Berkomunikasi dengan jelas dan terbuka, itu tanda-tanda orang bisa dipercaya. Kalau ada orang bicaranya tidak jelas, tidak mudah begitu, itu orang bisa dipercaya. Ya, padahal harus terbuka, nyampaikan dengan ini. Oh, ini mau jawabnya susah, gue ego dulu. Ya. Nah, itu barang tidak bisa dipercaya. Mengakui kesalahan dan meminta maaf, itu contoh orang yang bisa dipercaya. Ya, tapi bukan berarti gampang. Kalau bikin salah yang berarti minta maaf, bukan berarti begitu. Tapi artinya dapat mengakui kesalahan, terbuka. Ya. Ada orang tidak bisa mengakui kesalahan. Dia mesti cari bolos, dia mesti cari penyebab. Oh, itu karena itu. Nah, mengembangkan hubungan yang saling percaya. Jadi harus dikembangkan itu. Itu orang yang ciri-ciri khasnya untuk kita mau memilih orang kepercayaan itu seperti itu. Nah, jadi itu sebabnya kita, firman Allah berkata kita adalah orang kepercayaan Allah. Jadi kita perlu mengejar apa yang belum ada pada kita. Oke? Ini tambahan saja. Kita ketahui bahwa sekarang saudara ada di generasi Z. Bukan lagi hanya berada di zaman digital, tapi meningkat kepada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, sudah kami sampaikan secara awal bahwa kondisi-kondisi yang seperti ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana kita baru saja disampaikan tentang akhir zaman mulai minggu yang lalu ya. Nah, bahwa sepertiga penduduk bumi akan mengalami serangan kejiwaan. Orang kehilangan pekerjaan, orang juga itu salah satunya yang paling inti. Oleh karena dia punya skill, dia punya kemampuan
untuk dia mau lagi bekerja dalam situasi kondisi yang ada sekarang secara teknologi, bukan cuma teknologi informatika, tapi AI ini satu demi satu tersingkir. Satu demi satu tersingkir karena tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia. Dibutuhkan hanya mereka yang dapat beradaptasi dan dapat hidup di era AI. Perhatikan, gereja akan masuk dalam wilayah ini, ya. Dan ketika gereja memasuki era ini, saudara ada di sana. Terutama mereka yang generasi sekarang ini akan ada di sana. Nah, kemarin kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan kan, jangan anggap remeh. Saya sudah cukup lama tidak membahas hari sama, kecuali waktu yang lampau-lampau. Tapi dengan adanya kegoncangan ekonomi, kegoncangan peperangan, saya tidak pernah bahas hari sama. Dan begitu ada kegoncangan ekonomi, saya harus mengingatkan jemaat Tuhan supaya mereka memahami. Ya. Dari pekerjaan berat di pabrik sampai pekerjaan yang tingkat buruh, sampai kepada setrika pakaian, tidak dibutuhkan orang. Setrika pakaian pun bukan orang yang bersetrika. Berarti pembantu tidak ada lowongan pekerjaan. Karena pastikan tidak dibutuhkan orang. Cuci baju tidak dibutuhkan orang. Jadi bukan cuma pabrik. Kalau pabrik itu sudah lama memakai robot. Dan juga berperang pun. Nah, berperang pun akan datang. Juga bukan cuma manusia yang berperang. Nah, ini semua kalau kita tidak siapkan diri kita untuk dapat memahami bagaimana kita tetap bisa berfungsi dan keterampilan skill apa saja yang tidak dapat digantikan oleh AI. Nah, ini yang perlu. Secanggih-canggihnya AI menggantikan semua pekerjaan manusia apa saja karena akan semakin canggih, tetapi ada beberapa skill yang tidak dapat digantikan oleh AI. Ini tantangan bagi kita. Makanya di Alkitab katakan Efesus pasal 5 ayat 15-17, janganlah kamu bodoh. Ya, melainkan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi kita perhatikan sih, jangan kamu bodoh. Ya, nah baik kita lihat sebentar. Ya, semua ada handphone. Coba keluarkan juga handphone. Siapa yang bawa handphone? Siapa yang bawa handphone? Nah, boleh nyalakan senternya sebentar itu handphone. Nah, kita mau tes ini. Ya, AI ada di sini. Tapi dalam tingkat smartphone. Bahkan ada yang bawa dua ya. Apa namanya nih? Apa namanya? Masa tidak tahu? Apa namanya? Smartphone. Apa namanya? Smartphone. Bapak tidak ada bawa kasih. Masa tidak ada? Semua dari mana yang pakai handphone luar biasa ini mama ini. Nah, ada? Tapi nah, dan ada yang bisa kasih tinggal center? Ada kan? Ada yang tidak bawa? Kasih tinggal centernya. Cuma kita sampai 1 menit. Ini namanya apa Lydia? Apa namanya? Smartphone. Oke. Kasih mati centernya. Saya mau tanya. Saya selalu membantu orang bukan yang jawab pertanyaan. Tapi jangan kalian yang pertanyaan ini ya. Dan jangan marah yang ini pertanyaannya.
Ikuti. Saya punya handphone. Saya punya handphone. Nah, ini jangan dulu diucapkan. Karena saya bertanya. Namanya smartphone. Ikuti. Namanya smartphone. Jadi kita sekarang lanjut. Saya punya smartphone. Ayo. Saya punya smartphone. Apakah saudara juga smart? Ayo. Apakah juga saudara smart? Amin. Oke, sekarang kita ulang. Ikuti. Saya punya smartphone. Saya punya smartphone. Tapi saya tidak smart. Loh, kok tidak mau? Katanya orang tak percaya itu jujur mengaku. Nah, dapat tahu sekarang. Aduh, di Paulus berjuang lagi untuk mencari orang tak percaya. Dan orang tidak mau akui orang punya. Nah, inilah masalah. Ini masalah. Ini masalah. Punya smartphone tapi tidak smart. Nah, hidup. Makanya katakan jangan kamu bodoh. Hidup harus smart dalam segala bidang, termasuk smart dalam pelayanan. So, smart? Gambar tawa ya. Kemudian ada lagu-lagu yang tayangan lagu apa yang baru-baru dilakukan yang keluar salib putih latar belakang hitam terus itu karena Yesus bangkit. Nah, harusnya setiap kalimat sesuai dengan gambarnya. Karena bersyukur Tuhan sudah beri Videotron. Videotron juga smart. Jadi yang mengoperasikan juga harus smart. Makanya saya tanya kepada yang bertugas WL dan lain sebagainya, apakah itu nanti mau kebaktian baru dikasih itu lagu? Oh tidak. Jadwal ibadah 1 bulan sudah ada. Dan setiap hari sekian dalam minggu yang berjalan itu lagu sudah di-store. Jadi begitu lagu di-store, ada juga kepada bagian multimedia bikin membantu yang kreatif, yang bagus, yang gagah. Dia punya ini supaya sesuai. Ya, jadi orang lihat itu bagus, sesuai, makin dia tidak pernah. Kenapa? Karena kita tidak memakai videotron seperti gereja-gereja yang berkonser. Ya, apa itu gereja-gereja yang berkonser? Basis klub, bahu yang terus itu gambar bahu yang pernah saya hadir di sebuah tugas di sebuah gereja. Itu dia punya gambar itu kayak masuk terowongan. Jadi waktu dia ganti itu layar itu kok masuk. Karena dia dulu ganti itu sama kepalanya. Ya apa mesti orang kasih masuk di terowongan? Ya. Gambar saja. Karena itu yang penting kamu bukan gambar. Yang penting itu tulisannya. Tapi karena layarnya besar dan sudah diajarkan bahwa hindari cahaya putih. Karena cahaya putih menyedot tenaga listrik, sehingga kita bisa sesuaikan sekali-sekali. Kalau memang dia harus putih, ada yang putihnya lebih banyak sesuai gambar ya oke. Tapi tidak mungkin kan layar videotron putih kemudian tulisan warna-warni, tidak mungkin. Habis itu strom, bayar mahal listriknya. Nah sudah itu perlu smart. Kesambung di balik speaker. Nah sama juga. Besok-besok saya mau tanya ini sound system. Besok-besok siapa yang pergi di setiap hari Sabtu di sana? Kalau gambar di sorga, siapa mau dibawa di sana? Oh, kita beroh datang. Lain ya Arif. Jadi
sudah diajarkan latih diri punya telinga emas. Saya bersyukur, biasanya kalau orang lansia itu kalau bukan karena di gigi, karena di mata, karena di rambut, karena di telinga. Saya bersyukur tadinya sangat, bukan cuma tajam, sangat tajam. Iya, masih smart. Tuh, jadi bisa tahu. Nah, jadi kalau mesti harus latih ada yang dia. Jangan kasih orang lain, orang yang telinganya tidak bagus, kan kasih bagian di bawah untuk baik tidak. Kita sendiri yang turun. Baru kasih komando apa yang di-setting, apa yang di itu. Baru bisa terlatih telinga badengan. Dan jangan dulu pasang itu yang ke belakang. Karena dia punya batas kemampuan, sound yang ada di gereja kita sama sampai di bawah balkon. Kalau ini sudah bagus, ya tinggal dikasih hidup dan di belakang pasti bagus juga. Karena kalau bilang, masih siapa? Siapa yang baru mandi di KPKP? Siapa hadir ke kebaktian KPKP? Ada dengar? Ada dengar? Tidak lama robek itu speaker di beliau. Robek, bisa robek itu mahal. Kenapa kita belum pasang sound system baru? Belum ada duit. Karena sound systemnya 1,5 miliar. Jadi jangan kira itu sound system murah. Makanya dijagalah semua peralatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, sound system miliar itu tidak ada artinya. Itu sesuai dengan besarnya gereja. Ada gereja yang sound systemnya 13 miliar. Ada lagi yang konsepnya 15 miliar. Itu tergantung besarnya gedung. Setelah dianalisa dan itu dan lain sebagainya, dia harus seperti ini, penampakannya di sini. Ya syukur kita semua soal ada gambarnya. Makanya bersyukur saya coba ini pakai sistem yang lama saja. Nanti diakali bagaimana Tuhan tolong. Ternyata bisa. Jadi bisa napas. Kalau tidak, bayangkan saudara. Baterai tanpa sound system. Padahal itu lidah pendeta. Habis ya. Ya. Jadi mari. Jadi smart, jadilah smart. Nah, apa saja keterampilan? Bila harus ada saudaranya. Kan bercerita mana dan keeper? Keeper dan keeper. Masih. Oh, masih 15. Oh, ya toh. Ada yang keeper dong. Kalau kita bicara terus nanti. Oke. Skill yang tidak bisa digantikan oleh AI sebentar kita dengar di berikutnya. Saya sudah break. Sekarang kita mau silakan Ibu Mega bersaksi bagi berkat kita semua biar termotivasi anak-anak muda. Makanya dulu di sini pastinya ada yang dipanggil Tuhan seperti Ibu Mega, tetapi mereka mungkin belum mengenal panggilan atau juga mungkin orang tua. Itu apa jadi pendeta? Nah, ya, atau apa jadi hamba Tuhan? Nah, ini kesaksian. Dengarkan baik-baik. Terima kasih Bapak Gembalaku. Kalau GPPS umur 51 berarti saya hitung-hitung dari pakai kalkulator. Saya juga soal 51 ikut GPPS. Sejak tahun 74 saya masih kelas SMP. Kelas 1 di SMP 2. Anyway, biar damai sejahtera datang semua pada saudara, saya mau cerita bagaimana efektif dan efisiennya kita ikut Tuhan. Ya, saya cuma dikasih waktu 30 menit, jadi saya mau juga buat efektif supaya saudara nangkap. Kamera dapat di sini, tolong lihat kameranya. Oh, sorry. Ya. Sudah ya? So boleh. Nah sekarang efektif efisien waktunya biar semua efektif. Kenapa kita harus bicara soal efektif? 51 tahun saya ikut Tuhan, dibimbing satu gembala aja. Saya tidak mau pindah-pindah supaya efektif. Karena apa? Alkitab ajar dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal 17 ayat 14. Saya bacakan ya. Itu kita harus dipanggil, dipilih dan didapati setia. Kalau saya misalnya pindah-pindah, sudah dapat panggilan tapi tidak dapat pilihan, apalagi setia, tidak.
Dan saya mau kasih tahu saudara, kita itu kalau mau dipanggil, jangan cuma dipanggil untuk follow Jesus. Jadi mana anak t-shirt, coba kasih dia orang belakangnya berdiri dulu. Nah, kita promosikan semua harus dipanggil untuk ikut Yesus. Baron, so, boleh tak? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya aja yang mau ikut Yesus, tapi semua orang harus ikut Yesus. Jadi saya usahakan setiap orang so percaya itu atau belum percaya, terima juga. Karena kalau kamu terima, itu seperti transfer spirit, sudah didoain toh. Ada yang gila-gilaan, dikasih langsung jadi baik. Ada yang tidak mau setia, dikasih langsung jadi mau setia, langsung merasa diperhatiin. Nah, yang saya ingin tekankan sekarang, kalau kita dipanggil harus menjadi orang yang dipilih. Dipanggil untuk ikut Yesus, semua mau ikut Yesus. Hari ini kan sudah pelayan Tuhan. Jadi tidak perlu lagi saya bicara bagaimana saudara dipanggil, tapi bagaimana supaya memanggil. Kenapa kita harus memanggil? Karena kita punya tujuan di training seperti Omso bikin sekarang di GPPS Palu, lalu kita harus sampai kepada satu tujuan itu di surga. Jadi training kita ini bukan cuma pergi Israel, pergi ke Bukit Doa, tapi trainingnya supaya menuju ke surga. Jadi tidak usah pindah-pindah, yang pindah-pindah suruh balik. Amin. Oke, saya bersyukur karena kita itu diterima apa adanya. Saya dari tidak ngerti apa-apa SMP loh. Terus pendeta senior dari Gembala di GPPS Surabaya datang. Dia bilang, halo, itu ceritanya panjang, singkatnya begini. Siapa yang menyerahkan dirinya untuk memberikan hidupnya dan waktunya dan hartanya? Pertama saya pikir kalau hidup jangan jauh. Hidup itu artinya dia mau sepenuh waktu. Saya bilang kalau boleh kasih waktu saja. Saya waktu itu SMA lulus, sudah mulai kerja di BDN seperti Om bilang. Tapi suka harus lembur karena kalau tidak klop sebagai kasih tidak boleh pulang. Jadi smart, hikmat Tuhan datang. Bagaimana supaya saya beri waktu? Karena saya bilang tantangan itu besar bagi saya. Daripada kasih hidup, lebih baik kasih waktu. Harta jangan dulu karena kita masih SMA kan, belum ada apa-apa. Jadi saya bilang kasih waktu tuh. Harus pergi besuk 1 minggu minimal 2 jam. Jadi saya kenal semua itu anak-anak generasi saya karena saya suka kunjungan sama mereka. Bagaimana atur waktu? Saya ini kerja loh. Wah, supaya punya semangat untuk atur waktu, ini harus klop, itu uang. Dulu masih individual kasir. Aduh, harus klop, banyak sekali, 1 bulan diinjak-injak suruh bicara. Dan kalau tidak klop, misalnya saya sudah klop, di sana harus klop. Jadi saya harus bantu dia. Yang paling susah itu bantu dia punya uang logam, mesinnya, apalagi uang 100 rupiah yang hancur-hancur. Itu yang bikin orang lembur. Jadi saya kejar semua, saya bantu orang. Jadi saya tidak usah dapat uang lembur, tapi Tuhan hitung semuanya. Saya bahagia. Saya pergi besuk-besuk, saya ketemu mereka. Ternyata kamu sudah percaya Tuhan sekarang. Nah, sekarang saya tidak bicara lagi itu, tapi bukan saja dipanggil, tapi harus dipilih. Tuhan bantu saya. Ketika saya memberikan waktu saya juga ditegur kembali. Kamu harus dipilih untuk menjadi setia. Kalau dipilih itu harus kualitasnya bagus. Tuhan bilang masuk sekolah Alkitab. Saya dulu mau jadi dokter sebenarnya, sudah melamar sana sini, tapi tidak bisa. Akhirnya waktu masuk BDN, teman saya bilang, kamu itu salah masuk di sini. Namamu Deborah mesti jadi pahlawan. Saya bilang, kenapa kamu suruh saya jadi pahlawan? Iya, mamamu pasti suruh kau jadi pahlawan. Jadi saya bilang, bagaimana? 7 tahun sebelumnya memang saya dipanggil Tuhan lewat Om Ishak Leo itu almarhum. Siapa yang mau dipanggil, dipilih dan didapati setia, berikanlah waktumu, hartamu atau hidupmu. Hati kecil saya Roh Kudus bilang, kasih hidupmu. Tapi saya bilang, hidup tidak mungkin Tuhan, saya masih tahu kecil. Bapakku aja mau kepingin jadi hamba Tuhan, engkaunya tidak boleh. Dia bilang, anak pulang tidur, baru tidur saja. Jadi saya bilang, pasti saya juga dibilang gitu karena tidak ada turunan saya jadi pendeta. Tapi itu terus bergelora sampai diteguhkan oleh teman saya di BDN. Saya juga mau percaya. Saya bilang, tidak mungkin. Tapi endingnya, waktu
Seringkali selisih terjadi, saya bilang Tuhan tolong supaya dapat. Kalau dapat saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Selisihnya tidak main-main, kalau uang satu lemari kan, satu kamar. Selalu dapat, ini yang salah, itu yang salah. Tiba-tiba Tuhan itu hebat. Jadi saya bilang, saya mau menyerah, tidak tahu kapan saatnya harus menyerah. Bingung, tapi hati kecil mau nurut. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku. Tidak gampang loh menyerahkan hidup pada Tuhan. Kayak Abraham menyerahkan Ishak. Mana Tuhan kayunya? So ada, tapi kok saya yang diikat, mana dombanya? Nanti Tuhan menyediakan. Saya bingung sekali waktu itu, saya yang jadi seperti Ishaknya. Tapi sudahlah, tidak apa-apa, saya mau menyerahkan diri. Singkat kata, saya akhirnya menyerah. Sudah pergi, maunya sekolah kita diuji 1 tahun sama mama saya, papa saya. Terus om kebetulan bikin acara di Melbourne, papa mama saya itu dibawa pergi. Yang herannya, ada karunia roh yang bekerja di sana. Jadi efektif dan efisien itu memang harus melibatkan karunia roh. Efektif itu kayak orang mau tebang pohon, kalau pakai gunting atau pakai silet tidak jadi-jadi, harus pakai gergaji, langsung potong. Nah saya itu untuk meneguhkan papa mama saya supaya rela memberi saya pergi, itu hanya karena adanya karunia roh. Padahal saya ini sebenarnya untuk ke Bogor dapat beasiswa, tapi dia kita tidak biasa pisah-pisah, tidak boleh pergi. Terus kalau mau pergi sekolah tetap Surabaya, apalagi jangan-jangan cari cowok. Kan begitu, orang tua punya pikiran takut anaknya hilang. Nanti kau makan batu bagaimana? Ya kalau ada batu dibuang batunya toh. Nanti kalau kau tambah kurus gimana? Waktu itu saya kurus sekali, 45, tidak mungkin naik-naik, dikasih makan tambah muntah semua. Jadi saya itu bingung, tapi waktu dibawa pergi retret di Melbourne, karunia roh itu mengalir. Yang aneh itu orang yang datang, tidak kenal siapa pesertanya yang om bawa. Tapi mamaku itu lagi berumur, saya kasih gak anakku pergi, kan diuji 1 tahun. Terus orang Melbourne itu bilang, di sini ada orang yang mau memberikan anaknya seperti Abraham, tapi dia tidak rela. Berikanlah nanti Jehovah Jireh. Tahun 85 kalau orang jadi hamba Tuhan itu kiranya itu sangat tambah soro, tambah lara, tambah susah. Jadi sebagai orang tua susah sekali melepas. Dia cek lagi itu asrama. Tapi setelah pulang dari Melbourne dia lebih tegar hatinya. Oke deh, saya akan pergi. Cek dulu itu asrama. Oh ternyata bagus. Di sini laki dan 6 bulan berikut 6 perempuan. Jadi tidak mungkin baku campur, tidak mungkin saling menggoda, tidak mungkin kena getahnya yang tidak enak kayak api dengan minyak. Kalau baku teman nanti bakar. Jadi mama saya sungguh-sungguh proteksi anaknya, tapi akhirnya saya direlakan. Itu pun waktu saya direlakan mama aku lari ke Belanda, tidak tega berpisah. Jadi waktu saya pergi ke Surabaya, Tuhan itu ajaib. Kak Marlina itu yang barusan meninggal, itu disuruh juga ke Surabaya menjadi teman saya. Jadi saya pergi naik kapal sama-sama dia. Semua mau ongkosin, tapi saya bilang tidak. Tuhan berkata dia yang mampu mengongkosinnya. Dan itu yang saya dapatkan. Iman kalau kita dapatkan, itu lebih kaya dari segala-galanya. Banyak orang kalau melayani Tuhan, berapa mana mau kasih? Gajinya berapa? Baru saya jalan. Itu cuma sedikit. Kalau kita melayani Tuhan dengan motivasi yang sungguh, itu lebih banyak. Karena setiap kali kita melayani, bersih-bersih, bapel, apa segala, Tuhan yang bayar dan langsung dikirim ke sana. Asal saudara setia, nanti pupuknya di sana. Kalau perlu ambil, buka cek yang Markus 11 ayat 24 ya Om ya. Buka cek Yesus yang tanda tangan, tinggal buka cek, tapi harus banyak simpanan di sana. Nah kenapa kita bisa bentuk per Indonesian Church di sana dengan modal lutut, dengan modal iman? Karena iman yang saya gali di sini, saya kembangkan. 10 talenta kan tidak semua dapat 10, dapat 1 pun dikembangkan. Dan akhirnya sekarang sudah jadi jemaat. Mudah, tidak ada yang biaya, tapi Tuhan yang biayai. Saya mau cerita ya, kalau saudara rasa masih banyak kurangnya, Om itu terima kita, bukan berarti Om selalu pasang kualitas yang tinggi sampai saudara tidak bisa capai. Jangan mundur. Saya pernah nyanyi dulu ya, betapa hatiku salah-salah. Karena saya tidak hafal, tidak tahu bagaimana
siapkan dalam waktu seketika. Kita begitu kan kalau mulai. Tapi ternyata sekarang saya jadi baik, yang penting setia. Dulu kalau saya nyanyi betapa hatiku, saya mau bersaksi, aduh masih salah. Kalau ikut choir, aduh masih salah. Padahal sudah ikut latihan banyak-banyak, tapi masih ada salah, jangan minder. Terus setia, karena kita disuruh dipanggil, dipilih dan didapati setia, itu harus permanen. Jangan tanam pohon di GPPS, dicabut lagi, dipindah lagi, rugi. Kalau dipindah karena diutus, karena mau melayani Tuhan sebagai misioner atau sebagai pelayanan di mana, itu bagus, harus diutus dari sumbernya. Ya, jadi waktu itu saya pikir, oh Tuhan, saya kepingin untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dan puji Tuhan hari ini saya bisa melayani Tuhan di Indonesia Church sudah sekitar sejak 95, so berapa tahun? Ada 20 lebih ya? Iya, 30-an. Jadi itu karena setia. Satu prinsipnya, kalau saudara mau menyerahkan diri pada Tuhan, jangan ragu-ragu, tidak usah cerita ke siapa-siapa, kan ada gembala. Ya, ada gembala, saudara cerita, Tuhan, aku mau berikan hidupku kepada Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara kasih hidup kepada Tuhan, tidak ada yang disia-siakan. Saya kasih tahu, bukan cuma saudara, siapapun yang saya temui kepada dia, saya motivasi mereka bukan supaya mereka ikut Yesus, tapi mereka mau dipanggil dan dipilih dan didapati setia. Contohnya, kalau kita misalnya melayani Tuhan, tujuannya kan di training supaya masuk surga. Masa senang sih kita sendiri yang masuk surga? Kan kita kepingin mereka juga masuk surga. Terus itu Tuhan sebelum naik ke surga dia bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Siapa yang harus pergi? Kita. Lebih banyak lagi, lebih baik. Jadi kalau semua pergi dan melayani Tuhan, itu memang maunya Tuhan. Jadi kasih tahu orang, ayolah ikut Tuhan, ayolah pindah dari calon neraka menjadi calon surga. Ayolah di training, masuk dalam gereja. Gereja ini tempat training yang asyik. Ya toh? Nah kalau saudara tidak mengerti terlalu banyak tentang karunia-karunia roh, itu sebabnya saudara harus ikut sekolah Alkitab. Kalau di sini ada kan kursus Alkitab yang online, tapi lebih baik masuk karena yang online itu tidak bersihkan karakter kita. Kita kalau misalnya digesek, lagi makan ayam baru sembahyang terus ayamnya dicuri, marah enggak? Itu kan tidak ada di online. Ya, jadi kalau masuk sekolah kita tidak apa-apa kalau tidak mau 100%, tapi 30% atau 20% mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya kasih tahu ya, 9 karunia itu sangat efektif kalau kita pelajari di sekolah Alkitab. Kita bisa dapatkan itu modal iman yang luar biasa. Satu waktu, salah satu 9 karunia roh itu kan bahasa roh. Bahasa roh itu kan banyak orang bilang, untuk apa mana bahasa roh? Kalau saudara tidak sekolah, saudara tidak tahu, lalu diam-diam malu hati tidak pakai. Ada satu teman saya diajarin, waktu itu kita berteman gara-gara ketemu di jalan, di city, di kota, di tempat shopping center. Dia sendiri yang ingatkan saya. Dia bilang, Pak Johan, suami saya, Pak Johan itu setelah tangkap saya dan masukkan ke gereja, dia bilang, kamu kalau belum penuh Roh Kudus itu sama dengan bayi baru 3 bulan, gampang mati. Dia bilang, tersinggung saya sudah pemimpin anak-anak muda di Solo, kenapa saya masih dibilang bayi 3 bulan? Tapi dia bilang, untung kamu terbosin saya supaya saya penuh Roh Kudus. Karena itu sebagai tanda saya baptis Roh Kudus dan tanda untuk membuat saya lebih efektif. Barusan ini kembali dia ke Perth setelah melawan Buana ke state yang lain. Terus dia punya adik kobar-kobar, dia mau untuk menolong orang Abu. Orang Abu itu orang primitif dari sana. Iya, Aborigin. Terus dia diminta uang $2. Tapi dia bilang, saya tidak mau kasih $2, soalnya nanti dia pakai untuk drug. Saya bawa dia ke Kentucky. Tapi dia mungkin, dia bilang, aduh saya mau ngapain ini orangnya? Saya mau ngapain ini orang? Terus akhirnya dia bawa ke Kentucky, manajernya juga tolak, tidak boleh masuk kalau ngamuk. Jadi ini juga susah masuk. Tapi dia ingat, bahasa roh itu adalah karunia roh yang mampu meredahkan suasana hati yang sedang berkecamuk. Dia bahasa roh langsung itu orang berkah. Jadi dia bilang bahasa roh itu sangat efektif.
Saya mau perkenalkan saudara secara singkat lewat kesaksian 9 karunia roh itu. Saya tidak bacakan karena kita tidak punya kesempatan banyak, tapi kalau saudara mau catat dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ya, jadi 9 karunia roh itu luar biasa, membuat saya lebih gampang melayani Tuhan. Kalau saya tidak setia, saya tidak dapatkan hasilnya. Untung loh saya dapatkan. Kalau cuma kenal teorinya rugi. Justru itu belajar semua dipelajari, jangan cuma satu. Ya, ikuti baik-baik. Karena kita dipanggil, mau dipilih dan didapati setia. Tidak usah tunggu tua baru pintar. Sejak kecil pun kita bisa bijaksana. Amin. Nah, yang pertama itu ada karunia hikmat. Saya sudah ceritakan tadi mama saya, karena ada karunia hikmat, dia dapat keteguhan hati menyerahkan anaknya. Sekarang anaknya bisa melahirkan gereja di sana karena anugerah Tuhan. Kalau saya tidak diizinkan orang tua saya pergi, tidak ada. Kalau tidak ada om bawa dia ke Melbourne, tidak ada karunia hikmat di sana, tidak ada yang bisa meneguhkan. Benar ya? Jadi kalau saudara berdoa, disuruh doa di bukit doa, jangan bilang bikin habis waktu, bikin habis bensin. Itu menantikan Tuhan supaya karunia Allah datang. 9 itu diberikan kepada orang yang mau. Kalau ditanya siapa mau 1 juta atau 1.000 rupiah, pasti mau 1 juta kan? Begitu juga karunia kaya sekali. Ini saudara bisa kembangkan karunia hikmat itu kayak apa? Kalau kita bicara bodoh-bodoh, berarti tidak punya hikmat, tidak smart. Bagaimana supaya dapat hikmat tidak diturunkan begitu aja, bukan sulap tuh. Tuhan bukan tukang sulap. Jadi kita harus minta menanti nanti Tuhan. Di Perth itu saya bikin doa Selasa dan Jumat itu 1 jam lebih setiap kali doa. Dan saya bikinkan online di YouTube-nya Per Indonesia supaya mereka yang kerja, karena kita belum punya bukit, supaya mereka yang kerja dia pasang di rumahnya, dia dengar, merasa didoain sama-sama. Kalau kita doa 1 jam itu ya, memang Tuhan yang bilang harus doa 1 jam toh. Aduh, itu inspirasi datang. Semua letih lesu seperti kekuatan datang, kayak sirkulasi, kayak rumah ada ventilasinya. Yang busuk-busuk keluar, memuji Tuhan aja. Oh bisa, itu pendeta senior kita almarhum bilang, banyak menyanyi, banyak memuji Tuhan. Jangan bosan-bosan, terus memuji Tuhan. 1 jam habis, pulang seger. Ini kenapa yang tadi nolongin orang aku datang lagi ke Perth. Dia bilang, aku lihat YouTube-mu 1 jam itu hanya kau yang praktekkan. Saya ke gereja mana-mana seluruh state, aku dimarahin kalau doa 1 jam. Kenapa bertele-tele? Bukan bertele-tele, bertalu-talu. Memang harus 1 jam minimal. Tidakkah kamu bertahan 1 jam bersama dengan aku? Jadi kalau berdoa menyembah Tuhan, banyak sekali yang Tuhan pangkas. Amin. Efektif, kayak potong pohon langsung jadi, tidak perlu ditunggu setengah mati berpacul. Efektif dan efisien artinya praktis. Jadi adanya 9 karunia roh itu membuat kita efektif. Masih mau yang karunia kedua? Yang karunia kedua itu adalah memberikan iman. Saya belajar di sekolah Alkitab, Om Ishak Leo itu kan tidak pakai uang, bank maksudku, tidak pakai kredit. Enak nggak kalau bisnis tidak pakai pinjaman? Maksudnya enak ya, tidak pusing. Nah, gereja juga begitu. Tapi bagaimana, dari mana uangnya? Dia bilang pakai iman. Dan itu saya pelajari. Saya tidak diajarin teorinya, tapi saya lihat caranya dia berdoa. Saya lihat caranya dia berharap. Saya lihat caranya dia menangani setiap persoalan. Itu yang saya pelajari. Itu karena iman. Bayangkan dari tidak ada bisa ada. Begitu juga yang kita lakukan di Australia. Gereja mau beli harganya 1,2 dari mana? Bukan 1,2 rupiah. Juta dolar. Dari mana uangnya? Itu karunia iman. Ya, saya tidak ceritakan itu, tapi saya mau lanjutkan kepada karunia berikutnya. Masih mau karunia berikutnya? Karunia itu adalah hadiah. Catat. Tuhan sudah sediakan hadiah, tapi ambil. Itu gift dari Tuhan. Karunia apa lagi? Memberikan karunia menyembuhkan. Saya cerita satu ya. Waktu zaman COVID kita susah sekali berkunjung ke rumah sakit. Ada satu orang, dia bingung urus cucunya karena lahir dari keluarga yang berantakan anak cucunya itu. Dan bikin stres, koma sampai jatuh dan masuk rumah sakit, koma 20 hari. COVID tidak bisa dikunjungi. Saya mau kunjungin dia, tapi selalu ditolak. Give up gak? Tak boleh give up. Saya kunjungin lagi besok. Untung anaknya juga mau. Dia bilang, ayo saya jemput lagi. Dia jemput saya. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Tumpang tangan orang yang sudah ke rumah saya masukkan YouTube. Nanti saya bisa share sama saudara.
umpan tangan orang yang koma sudah 20 hari, hidup nggak? Karunia menyembuhkan, menghidupkan dia. Hidup sampai sekarang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Efektif nggak? Efisien nggak? Harus ada karunia. Kalau tidak, saya sendiri takut dia hidup atau enggak. Bagaimana bisa hidup? Bayangkan kalau saudara bergerak dan saudara lipat gandakan ini, maka palu akan dilanda dengan kemuliaan Tuhan. Tidak pakai modal, tidak pakai uang, tidak pakai tuntutan. Ikut aja training. Apapun level saudara, terima saudara apa adanya. Kalau saudara pun tidak mau terima dirimu, bagaimana Tuhan menerima kita? Pokoknya bilang, Tuhan ini aku belum perfect, tolong Tuhan, buat saya perfect. Tapi mau dong di training, ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali tidak minta ampun dan menghujat roh. Jadi kita harus menerima satu sama lain apa adanya, oke? Akhirnya kita bisa di training dan didapati setia. Ada lagi karunia apa lagi? Karunia nubuat. Ya, nubuat berlanjut seperti orang tua saya waktu di Melbourne, ya. Dia dapatkan buat, akhirnya hikmat datang, dia bisa relakan saya untuk pergi. Jadi kalau saudara ada orang tuanya yang tidak relakan saudara, mungkin saudara sedih mau tinggalkan orang tua, ingat, tidak usah cari-cari membuat siapa itu yang bisa bernubuat, tetapi Tuhan sudah memberikan saudara firman Allah itu dalam nubuat, dan saudara simpan baik-baik, praktekkan, konsultasikan kepada Bapak Ibu Gembala saudara. Saya pun menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara supaya membimbing saudara lebih level up. Oke? Siapa yang merasa aduh Tuhan panggil saya tapi saya takut dulu apa yang saya mau lakukan step berikutnya, nanti saya bisa bantu juga. Anda bertanya, saya bisa menjawab. Berapapun usia saudara. Amin. Sekecil 6 tahun pun saya bisa bantu. Oke. Jadi lanjutnya, bermacam-macam roh. Jadi kita diberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kalau ada orang minta bantuan padahal belakangnya motivasinya lain, ketahuan kalau kita punya karunia membedakan roh. Jadi kita tidak dimanfaatkan, tidak dihabiskan waktu kita. Bayangkan kalau kita urus orang lalu tidak urus keluarga, tidak urus diri sendiri, bisa gampang sakit. Padahal Om bilang kita kan harapannya Tuhan Yesus datang masih sehat. Ya, jadi jangan dimanfaatkan orang. Karunia roh itu mampu membedakan ini orangnya motivasinya apa. Tidak dilarang, tidak diusir, tapi hikmat Tuhan membuat kita lebih efektif. Apalagi karunia apa lagi? Bahasa roh dan juga membedakan atau menafsirkan bahasa roh. So, jadi semua 9-nya nanti pelan-pelan saudara bisa baca supaya saudara dapatkan satu persatu. Bersyukur kalau di sini sudah ada yang dapat 1, dapatkan lagi 2, dapatkan lagi 3. Nah, itu aja yang saya ingin sampaikan, dan saya ingin pesan kepada saudara terakhir supaya saudara jangan menahan kalau Tuhan panggil saudara. Panggilan pertama apa tadi? Berikan waktumu, berikan hartamu, berikan hidupmu. Yang mana saudara mau? Tuhan, aku mau waktu aja. Silakan dilakukan. Kalau sulit, atasi dengan semangat, atasi dengan kekuatan yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saya sudah saksikan, kalau saudara mau berikan harta, kasih tahu sama Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu berhutang. Berapapun saudara beri, Tuhan itu catat karena dia punya CCTV. Maleakhi 3:16, jangan cuma lihat Maleakhi 3 ayat 10. 16 itu bilang buku kehidupan Allah ada di depan. Nyala-nyala CCTV dari dulu dia sempurna. Dia tidak pernah berhutang, dia tidak pernah tidak dicatat. Apapun yang sudah korban, lebih sedikit pun atau banyak, dia balas semuanya. Saya kasih tahu satu ya. Dulu kan saya sudah cuma punya 1 cincin, dan itu dari orang tua saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau kasih harta yang mana? Saya tidak punya harta. Mama, boleh nggak saya kasih ini? Mama bilang, terserah. Saya kasih. Sekarang bukan habis cincinnya, tambah banyak cincinnya. Jadi kalau saudara tidak punya apa-apa, kasih apa yang saudara bisa. Karena Tuhan itu tidak minta bayaran, tapi meminta apa yang kita tabur, kasih saudara. Kalau saudara tidak nabur, saudara tidak menuai. Amin. Kalau anak-anak di sana yang saya ajarkan, misalnya mau nabur uang, tidak punya uang, ambil waktu puasa. Seminggu 2 kali harus melebihi ahli Torah. Kalau sudah puasa punya uang simpanan, itu yang ditabur. Jangan bilang saya tidak punya uang, puasa aja. Ya, lain kali saya ajarkan tentang puasa ya, supaya semua tidak kaget disuruh puasa. Oke, demikianlah apa ya.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan fellowship yang pertama sesuai dengan rundown yang ada yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam acara icebreaker ya. Ini adalah camp bukan retreat, jadi kita sampai sejenak. Kepada hambanya PDP Devin Talovisa, Saudari Tata, kami persilakan. Ya, koordinator pemuda. Setelah ini baru kita makan siang ya, pukul 12.30. Shalom. 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 Dipopa dulu baru shalom yang kuat ya. Ya, siang hari ini kita akan gamesnya ringan, tidak terlalu ya mungkin ramai tapi tidak terlalu membongkar ya. Untuk itu saya akan bagi kelompok. Jadi supaya random, jadi saya hitung saja ya, saya hitung dari sini ya 1,